Royalti musik kembali mencuat di tengah maraknya pemutaran lagu di ruang publik secara komersil. Untuk mengulasnya, kami sudah bersama dengan musisi Rian Eki Pradipta atau Rian The Massive melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bang Rian. Selamat malam. Ini jadi perbincangan hangat di media sosial soal pandangan musisi. Kalau Bang Rian sendiri memandangnya bagaimana soal kewajiban membayar royalti bagi pengusaha kafe? Oke, selain saya musisi juga kebetulan saya juga pengusaha juga yang juga punya ya kafe kecil-kecilan, bukan yang besar ya. Tapi sebenarnya gini, regulasi itu sudah jelas sebenarnya dan sudah ada sejak lama. Dan sebenarnya yang sedang terjadi hari ini tuh sebenarnya sudah dilakukan dari 11 tahun yang lalu. Dan sudah banyak juga restoran atau kafe-kafe atau hotel, pokoknya public place ya. Hotel, terus restoran, kafe, stasiun, terus mall itu juga sebenarnya sejak 11 tahun yang lalu tuh sudah banyak yang membayar kewajiban mereka untuk ke LMK untuk bisa si performing rights ini royalty performing rights ini bisa disampaikan ke pencipta lagu yang juga menjadi anggota dari LMK tersebut. Dulu mekanismenya gimana Bang Rian? Kok misalkan sekarang nampaknya lebih ramai? Sebenarnya nggak ada yang berubah. Jadi gini, kayak misalnya aku punya kafe gitu ya, aku kan ada warkop. Nah saya ini bayar per tahun setahun sekali, dihitung dari banyaknya kursi. Misalnya kursinya ada 60 gitu ya. Jadi 60.000 kali 60, berarti kan berapa tuh kalau dihitung? Iya. 3,6 juta ya? Iya. 3,6 ya? 1,6. Nah, jadi itu dibayarkan setiap tahun, jadi setahun sekali. Jadi bukan yang per minggu atau per bulan, itu enggak. Dan itu tuh itu tandanya sebenarnya gini, kalau dari pandanganku ya, itu tuh sebenarnya bukan beban, tapi justru itu adalah bentuk dari apresiasi kita ke para pencipta lagu tersebut gitu. Oh oke. Tapi kalau misalkan Anda tadi usaha juga sebetulnya yang dikhawatirkan itu apa sih, kok sekarang ramai juga banyak yang memilih tanpa memutar lagu nih? Jadi sebenarnya gini, apa yang dilakukan industri sekarang itu sebenarnya sudah meng-copy paste yang sudah terjadi di industri musik dunia ya. Jadi kayak seperti di Amerika itu memang kebetulan kan kemarin The Massive juga sempat manggung di Muse Expo itu di Amerika di Los Angeles. Itu saya juga sempat nanya, ini sebenarnya tuh peraturannya yang benar seperti apa sih? Jadi mereka bilang bahwa memang kalau misalnya contoh penyelenggara konser itu yang membayar bukan si penyanyinya, tapi penyelenggaranya yang membayar ke LMK. Nanti dari LMK itu akan mendistribusikan ke penjualan lagunya gitu. Oke. Termasuk juga misalnya lagu-lagu yang diputar di ruang publik seperti di mall, restoran. Itu sebenarnya memang di negara seperti di Amerika, di Jepang, di Korea itu memang sudah melakukan itu, dan Indonesia itu juga menjadi bagian dari asosiasi LMK dunia sebenarnya. Bang Rian, tapi kalau misalkan dengan adanya keresahan dari para pengusaha kafe ataupun juga restoran, Anda dari The Massive untuk saat ini bagaimana sikapnya? Apakah membolehkan saja misalkan untuk skala kecil atau bagaimana sikapnya? Begini, PR-nya adalah sosialisasi. Karena gini, sekarang ini banyak orang yang menelan info-info yang mungkin terlalu kurang mendalam. Iya, belum tahu secara mendalam, tapi sudah langsung beropini dan lain-lain. Jadi memang ini PR-nya LMK atau LMKN itu untuk mensosialisasikan tidak hanya ke para user, tapi juga ke masyarakat. Karena sekarang ini kan kekuatan netizen ini kan luar biasa ya. Apalagi kalau sudah dibahas gitu, itu pasti akan menjadi satu hal yang kalau ada orang yang tidak mengerti jadinya malah jadi salah tangkap gitu. Tapi kalau seperti suara alam ataupun juga ada suara instrumen itu masuk juga, harus jadi masuk juga sih. Kalau kita mengacu pada apa yang sudah
dilakukan di industri musik dunia, seperti di Eropa, di Amerika, di Jepang, itu instrumental, suara misalnya dia akapela, suara musik itu semua itu bayar sebenarnya. Semuanya Jadi ya. sebenarnya kalau kita mau mengacu sama industri musik yang ada di Amerika, Jepang atau Korea itu memang sudah seperti itu. Nah, cuma di Indonesia memang belum sosialisasinya belum terlalu meluas. Jadi banyak juga yang belum mengerti bahwa sebenarnya ketika kita punya restoran, apalagi rame ya restorannya ya gitu misalnya gitu ya. Kayak contoh kita sebut nama restoran misalnya apa ya kalau misalnya Sudah ada restoran kemarin Padang sudah ada kasus tanpa menyebutkan merek, sudah ada kasusnya juga kan kemarin ya. restoran Padang lah misalnya contoh gitu restoran Oke, Padang gitu ya. Itu kan mereka kan selalu biasanya memutar musik tuh. Karena memang gini, kalau misalnya kita datang ke restoran atau di kafe gitu ya, kalau nggak ada musik kan hening tuh nggak enak sebenarnya. Iya betul. Jadi sebenarnya musik itu bisa membuat mood orang jadi nyaman, jadi makannya jadi enak. Itu ada pengaruhnya loh. Makanya sebenarnya kalau mau mengacu pada aturan yang sudah dilakukan di industri yang memang lebih besar ya seperti Amerika atau di Korea itu sebenarnya ruang publik, restoran, mall, hotel. Tapi khawatir nggak kalau stasiun. dari musisi sekarang kan ada gerakan ya udah tanpa putar musik, bahkan ada yang ya udah kita putar misalkan musisi dunia yang mungkin dalam bayangan mereka tidak dijangkau oleh LMKN misalkan. Jadi Khawatir nggak? contoh gini. Kemarin waktu itu ada beberapa band seperti Coldplay. Nah, Coldplay. Jadi kan kemarin waktu itu kan ada openingnya Malik The Essentials. Nah, terus waktu itu Coldplay itu kan dia manggung di Jakarta. Iya. Tapi penyelenggaranya tetap membayar performing rights-nya untuk si pencipta lagunya Coldplay, yang dimana juga yang bikin juga Chris Martin juga dan teman-teman. Itu melalui LMK itu tetap mengkolek. Oh, oke. Nah, karena LMK itu adalah masuk di asosiasi LMK dunia, jadi dari LMK yang ada di Indonesia itu akan disetor ke LMK yang menaungi Internasional ya. lagu-lagunya Chris Martin dan teman-teman. Oh, oke. Gitu. Baru dari LMK yang ada di Inggris misalnya itu akan distribusikan ke pencipta lagunya langsung. Jadi sebenarnya udah banyak kok, kayak kemarin banyak musisi-musisi internasional yang datang ke Indonesia itu tetap dikolek sama LMK gitu. Oke, baik. Marian, terima kasih untuk suaranya, untuk pandangannya, karena ini yang menjadi persoalan di ruang publik. Ini yang banyak dipertanyakan. Terima kasih Rian The Massive, Rian Eki Pradipta telah bergabung di Kompas Malam hari ini.